Betapa ringannya lisan menyebutkan kalimat ibu, sekalipun hati seringkali merasakan berat, sebab kelembutan ibu bahkan ketulusannya yang tak tergantikan dengan segala perhiasan dunia. Hal itu menjadi jelas tanda-tandanya, sehingga setiap jiwa manusia pasti mengenalnya. Sekalipun untuk membahasakan ibu, air mata seringkali mengawali terlebih dahulu. Makanya sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ubaru?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Kemudian Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas kemudian dia mengulang pertanyaannya, "Man ubaru? Siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas kemudian dia kembali lagi bertanya, "Lantas siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Apakah bapakmu?" Kemudian kaum kerabat yang paling dekat dan yang dekat. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullahu ta'ala. Tentang ibu tentunya banyak sekali cerita di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan setiap manusia tidak ada yang tidak mengenalnya. Sekalipun tidak harus menyusun kalimat yang rapi lagi indah, maka kalimat ibu akan menghujam dalam tiap jiwa manusia. Dan seringkali tetes air mata datang membasahi sepasang netra ketika kemudian hati berbicara masalah ibu. Cobalah lihat tanah kubur itu yang menutup jasad ibu. Bagaimana mungkin tanah kubur itu bisa menutup jasad ibu? Padahal dunia ini telah dipenuhi dengan ketulusan dan kelembutannya. Dapur itu masih seperti yang dulu. Tungku apinya pun ikut merindukan ibu. Kuali yang telah menghitam itu pun ikut hadir dalam kerinduan. Dan pisau dapur yang dulu rupanya menyimpan kehangatan jemarinya. Dulu tatkala ibu masih ada di dalam kehidupan dunia, anakmu yang kecil datang kepadamu, wahai ibu, dan engkau, wahai ibu, melihatnya sebagai penyejuk hati dan ketenangan. Anakmu pernah bertanya kepadamu, wahai ibu, apakah roh itu? Lantas kemudian ibu menjawab, engkau adalah rohku, wahai anakku. Lantas kemudian anaknya kembali bertanya, apakah jiwa itu, wahai ibu? Lantas kemudian ibu diam sejenak. Lantas kemudian seraya mata berkaca-kaca, ibu pun menjawab, engkau, wahai anak-anakku, adalah jiwaku. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, al-umu ahakkun nas bi husni sohbah. Sungguh, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat perlakuan baik sebaik-baiknya. Wahai ibu, hari ini sungguh anak-anakmu semuanya merindukan masakanmu. Sayur daun singkong, kuah santan, sungguh yang banyak menyimpan kehangatan. Pepaya muda, lauk sederhana, banyak mengajarkan apa itu cinta. Sampai kemudian daging rendang yang banyak mengajarkan tentang ketulusan. Ikan pindang tumis kangkung, sampai kemudian tumis labu, tempe bahkan tahu. Rupanya air mata menghentikan semuanya untuk menyebutkan satu persatu, sebab lisan tidak mampu lagi untuk berkata apa-apa, wahai ibu, kecuali hanya doa yang tulus, yang tentunya akan dipersembahkan hanya untukmu, wahai ibu. Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunilah dia, warhamha, rahmatilah dia, wa'afihi wa'fu anha, selamatkanlah dia dan maafkanlah dia, wa kirim nuzullaha, dan muliakanlah dan berilah kehormatan untuknya, wa'asi mudkhallaha, dan berilah luaskanlah tempat masuknya, wagzilha bilma'i wasalji wal barad, dan sucikanlah dia dengan air es dan salju, wa naqihi minal khadaya kama naqaita saubal abyadha minad danas, dan sucikanlah, bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran.
wabdilha daran khairan min darihi. Berilah ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya dulu yang ada di dunia. Wa ahlan khairan min ahliha, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya dulu tatkala di dunia. Wa zawjan khairan min zawjiha, dan suami yang lebih baik daripada suaminya dulu di dunia. Wa adkhilha al-jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa anidha min adabil qabri wa min adabin nar, dan selamatkanlah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Bila kita melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya wajib bagi setiap hamba yang muslim ataupun orang beriman untuk berbuat bakti sebakti-baktinya kepada ayah ataupun ibu. Akan tetapi apabila kemudian kita lihat di dalam penjelasan hadis di awal, maka ibu lebih utama dibandingkan ayah, sehingga sampai Rasulullah menyebutkan 2 kali, setelah itu baru kemudian Rasulullah menyebutkan ayah. Hal ini juga dipertegas oleh hadis Nabi di dalam hadis yang lain, di mana hadis itu diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, bahwasannya qala an-nabiy, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yusikum bi ummahatikum salasan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, yaitu kepada ibu-ibu kalian, agar berbuat bakti sebakti-baktinya sampai 3 kali. Kemudian Allah barulah kemudian berwasiat kepada kalian bi abaikum, yaitu kepada bapak-bapak kalian. Kemudian Allah juga berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada kaum kerabat yang paling dekat dan yang dekat. Maka jika kita melihat hadis-hadis yang ada, maka penghormatan kepada ibu lebih utama dibandingkan ayah. Sekalipun kalau seandainya kita lihat hadis-hadis yang ada dan Al-Quran, tentunya ayah juga tidak dilupakan, karena di dalam hadis umum disebutkan itu di dalam ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan dengan segala sesuatu apapun, dan hendaklah kepada ayah ataupun ibumu berbuat bakti sebakti-baktinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan hidayah taufik kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan sekaligus juga mencintai ayah-ayah ataupun ibu-ibu kita semuanya. Kalau seandainya mereka semuanya sudah berpulang kembali ke rahmat Allah, tentunya wajib hukumnya untuk kita semuanya senantiasa untuk mendoakan agar mereka berdua bahagia di sana, dan agar mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah